Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak terasa sebentar lagi kita akan bagi Bapak Ibu yang mau berangkat haji itu akan segera berangkat ke Tanah Suci. Kita tahu bahwa kloter pertama itu akan mulai berangkat ke Tanah Suci itu tanggal 12 Mei dan tanggal 11 Mei mereka sudah mulai masuk ke asrama haji. Nah, artinya ini tidak lama lagi proses keberangkatan ibadah haji tahun 2024 itu akan segera dimulai. Nah, sekedar informasi tambahan bahwa keberangkatan jamaah haji itu terbagi menjadi dua kloter. Ini untuk yang reguler. Kloter pertama dan kloter kedua. Kloter pertama itu akan masuk asrama haji mulai tanggal 11 Mei dan akan terbang ke Arab Saudi tanggal 12 Mei-nya. Jadi kloter pertama itu dari tanah air langsung ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Jadi Bapak Ibu yang berangkat dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 23 Mei itu akan terbang langsung ke Madinah. Jadi programnya itu Madinah dulu. Dari tanah air, masuk ke asrama haji H-1 sebelum terbang. Kalau terbangnya tanggal 12, berarti tanggal 11 sudah masuk ke asrama haji. Di sana nanti di asrama haji akan diberikan lagi pembekalan sebelum berangkat. Begitu kan, apa-apa yang belum diselesaikan, seperti pembagian misalnya paspor itu akan dibagikan dari asrama haji sebelum nanti berangkat ke Tanah Suci. Kemudian setelah dari asrama haji nanti hari berikutnya berangkat ke Tanah Suci, yang gelombang pertama itu tanggal 12 Mei sampai tanggal 23 Mei ini akan terbang langsung ke Madinah. Jadi programnya itu Madinah dulu. Nanti dari Madinah baru menuju ke Mekah. Dan mikotnya itu nanti di Bir Ali. Nah, itu yang gelombang pertama. Kemudian yang gelombang kedua itu yang akan berangkat dari tanggal 21 Mei sampai tanggal 1 Juni. Jadi yang tanggal 21 Mei sampai tanggal 1 Juni itu nanti terbangnya langsung ke Jeddah. Jadi bukan ke Madinah lagi, ke Jeddah, dan programnya itu langsung ke Mekah dulu. Langsung ke Mekah dulu. Nah, itu sekilas tentang kloter atau gelombang perjalanan ibadah haji bagi jamaah haji reguler. Nah, tapi kalau bagi jamaah haji khusus, karena di Indonesia ini kita tahu bahwa haji itu kan ada haji reguler yang full dikelola oleh Kementerian Agama, dan ada haji khusus yang penyelenggaranya itu dikelola oleh swasta melalui PIHK, travel yang sudah memiliki izin PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, bagi jamaah yang haji khusus lewat travel, daftarnya tentunya itu keberangkatannya itu ya tidak ada yang namanya gelombang pertama, tidak ada yang namanya gelombang kedua. Adanya itu program awal, program tengah, atau program akhir. Kalau program awal berarti nanti ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah, atau program tektok. Nah, kalau programnya program tengah itu tergantung apa dia nanti kalau tengahnya itu benar-benar di awal tengah, berarti dia bisa ke Madinah dulu, bisa ke Mekah dulu. Tergantung nanti masing-masing travel menyusun program perjalanannya seperti apa. Nah, yang jadi pembahasan kita, inti pembahasan kita pada video kali ini adalah bukan bagaimana program perjalanan itu, tapi lebih daripada persiapan ibadah kita nanti di Tanah Suci. Karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik, tentunya perlu persiapan-persiapan fisik terkait dengan keberangkatan ibadah haji itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang persiapan fisik, kita tahu nanti ibadah-ibadah di sana itu, kalaulah kesehatan kita kurang bagus, kalaulah fisik kita
drop misalnya begitu kan, maka sulit rasanya kita akan menikmati setiap rangkaian demi rangkaian ibadah nanti di sana. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulailah dari sebelum berangkat sekarang, karena keberangkatannya itu sudah semakin dekat. Bapak Ibu bayangkan nanti di sana itu kira-kira ini Bapak Ibu itu mau ibadahnya itu seperti apa. Kalau seandainya Bapak Ibu membayangkan ibadah Bapak Ibu nanti di sana, misalnya Bapak Ibu bisa tahajud, bisa duha, maka mulailah tahajud dan duha itu dari sekarang. Nah, bagi yang mau memaksimalkan ibadah tahajudnya di sana, maka mulailah dari sekarang itu bangun maksimal itu jam 2. Kalau mau bisa ibadah sholatnya itu di Masjidil Haram. Bagi yang haji reguler ya tentunya. Karena begini, kenapa harus dibiasakan bangun jam 2 dari sekarang? Karena begitu bangun jam 2, itu jam 2 itu sebenarnya ya sudah maksimal banget. Ya kalau bisa bangun setengah 2 lah gitu kan, supaya kita dapat nanti sholatnya itu betul-betul di Masjidil Haram. Jadi biasakan bangun jam 2 dari sekarang. Bangun jam 2 itu biasakan sudah mulai semangat. Nah kemudian jam 2 itu lanjut nanti ibadah sampai nanti terdengar azan subuh, baru nanti kita ke masjid. Nah, ini adalah latihan nanti ketika kita di Tanah Suci. Bagi haji reguler misalnya, itu kan jarak antara hotel kita ke Masjidil Haram itu jaraknya lumayan, dan itu harus pakai shuttle bus gitu. Dan itu memakan waktu kira-kira gitu ya, kira-kira itu ya untuk sampai ke masjid itu sekitar 1 jam. Jadi nanti busnya itu betul 24 jam standby, tapi tidak standby langsung jalan, ada jam-jam keberangkatannya. Jadi jam sekian gitu kan. Mungkin kalau sudah mendekati hari H, semakin tinggi intensitas jamaah mau ke masjid, mungkin itu busnya penuh jalan gitu. Tapi gitu kan, untuk sampai ke Masjidil Haram itu dari hotel kita kira-kira sekitar 1 jam lah, tergantung jaraknya. Hotel itu kan tidak semua hotel itu kan jaraknya nggak sama semua gitu. Ada yang jaraknya cuman misalnya setengah kilo, ada yang 1 kilo begitu. Tapi kan itu butuh waktu. Anggaplah nanti, dan bus itu begitu sampai di sekitar Masjidil Haram, dia tidak parkir di depan Masjidil Haram, tidak. Ada area khusus parkirnya, ada terminal busnya, dan dari terminal bus itu kita jalan kaki lagi ke Masjidil Haram, rame-rame, insya Allah tidak terasa gitu. Maka itu butuh waktu yang lumayan untuk kita perjuangannya bisa sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau sholat subuh, mau sholat tahajud dan sholat subuh, bisa di Masjidil Haramnya gitu. Maka mulailah belajar bangun jam 2 subuh begitu, langsung ke Masjidil Haram. Karena begitu kalau Bapak Ibu misalnya bangun jam 3 gitu kan, jam 3, jalan dari hotel jam 3 itu di musim haji itu kecil kemungkinan rasanya Bapak bisa sholat betul-betul dapat di dalam Masjidil Haramnya. Bisa-bisa nanti Bapak Ibu sholat di pelataran masjid. Nah, karena tujuan kita adalah bisa sholat di dalam masjid, biasakan bangun jam 2 subuh dari sekarang. Bangun jam 2 subuh, kalau bisa mandi dulu, semangat begitu kan, kemudian lanjut ibadah tahajud dari sekarang, dilatih. Kemudian biasakan pagi itu seminggu itu ya latihan dulu lah, minimal 3 kali seminggu itu jalan sekitar 30-40 menit jalan kaki gitu. Nah, ini nanti tujuannya adalah karena jarak antara terminal bus sampai ke bisa kita sholat di dalam Masjidil Haram itu sekitar kurang lebih ya 30 menit begitu. Jadi harus kita latih dari sekarang. Kemudian juga Bapak Ibu di sana ibadah yang kemungkinan yang akan kita lakukan di sana juga adalah sholat duha. Maka latihlah sholat duha dari sekarang. Nah, jadi dibiasakan juga sholat duha. Kemudian bagi yang ingin
biasa membaca Al-Quran, begitu kan, juga dibiasakan membaca Al-Quran dari sekarang, supaya nanti di sana kegiatan-kegiatan kita itu kan cuman ketika ibadah itu ya, kalau kita tidak punya persiapan ibadah dari sekarang, tentu kita bingung mau ngapain nanti di sana gitu. Tapi kalau kita misalnya sudah mempersiapkan baca Quran dari sekarang, maka nanti ketika sampai di sana, ketika kegiatan-kegiatan kosong, kita bisa membaca Al-Quran. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga semuanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.